Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa sukses. PTPN berapa? Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. PTPN Tumbuh, juara, bangun. Amanah. Kami siap memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami siap untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami siap untuk berdedikasi. Bapak Ibu sekalian, mohon waktu sebentar untuk menyampaikan kegiatan sadar yang kemarin disampaikan oleh Holding. Kebetulan temanya sangat menarik. Kemarin diisi oleh perusahaan Gas Nusantara yang mengisi dari divisi Risk Strategi, Bapak langsung dari Bapak Rizky Anindito kemarin yang menyampaikan untuk kegiatan sadar kemarin. Mohon izin menyampaikan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya Nandia Putra Widiantoro dari bagian SDM sub bagian budaya akan menyampaikan terkait rangkuman materi webinar Sadari seri 4 terkait judul mengubah ketidakpastian menjadi peluang melalui perlakuan risiko yang tepat. PT Perusahaan Gas Negara kemarin yang diundang Holding menyampaikan beberapa hal terkait posisi mereka sebagai subholding gas Pertamina. Mereka memiliki peran strategis dalam transmisi, distribusi, dan penyediaan solusi energi bersih Indonesia. PGN memiliki visi menjadi penyedia solusi energi bersih untuk dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Portofolio atau cakupan pekerjaan dari pusat perusahaan Gas Nusantara cukup banyak, yaitu dari eksplorasi dan produksi gas melalui Saka Energi, midstream atau pengelolaan pipa transmisi, kemudian juga downstream penyaluran gas ke pelanggan pipa transmisi FSRU atau regasifikasi yang biasa kita gunakan di rumah-rumah seperti di kota Surabaya. Kemudian untuk jaringan PGN ini lebih dari 33.000 km pipa gas, 19.700 jaringan gas rumah tangga yang langsung sampai ke pusat konsumsi rumah tangga, serta beberapa infrastruktur liquid natural gas dan LPG. Jadi di Direktorat Manajemen Risiko ini ada beberapa perbedaan dari perusahaan kita di PTPN. Di sini mereka di bagian manajemen risiko itu dipecah lagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu sekalian. Di sana itu ada namanya risk strategi atau integrated governor. Di sini itu yang menata strategi kebijakan sekaligus yang melihat potensi adanya resiko-resiko ke depan. Jadi di sini dalam fungsinya merencanakan sekaligus mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian bagian yang kedua di sana adalah operational risk yang mengelola resiko. Di sana itu ada juga bagian yang khusus saat resiko sudah terjadi, ada bagian khusus yang untuk menangani yaitu operational risiko. Ini digandeng oleh internal control atau seperti kita di audit kontrol SPI, kemudian juga bekerja sama dengan tim bisnis untuk menghitung laba rugi dari kejadian risiko tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat kerugian ini sudah terjadi, di sana juga ada bagian lain yang namanya counterpart risiko. Counterpart risiko ini adalah bagaimana menghitung atau menindaklanjuti dari investasi-investasi yang sudah hilang atau rusak, kemudian di situ nanti bagaimana mengelola perusahaan atau resiko-resiko yang sudah terjadi itu sebagai nilai tambah atau bagaimana minimal menutup dari BEP kerugian perusahaan pasca resiko terjadi. Tidak hanya itu, direktorat ini juga mengelola pelatihan, sertifikasi, dan koordinasi tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang utamanya hubungannya dengan resiko-resiko. Kemudian
beberapa tantangan lingkungan bisnis di PGN kemarin juga disampaikan. Mereka memiliki 4 tantangan utama, yaitu harga gas bumi yang ditekan oleh pemerintah, ada standar tersendiri seperti biaya rupiah per kWh yang dilakukan oleh PLN. Jadi di sana ada harga yang sudah dipatok pemerintah, sementara BEP mereka masih di atas titik tersebut. Kemudian jaringan gas rumah tangga di sana volume kecil dan lagi-lagi kendalanya di tarif pemerintah yang sudah dipatok. Jadi ada kendala khusus dari PGN sehingga mereka memberikan beberapa subsidi untuk kondisi seperti ini. Kemudian di SPBG, stasiun pengisian bahan bakar gas yang biasanya ada di Jakarta, jadi mobil atau sepeda motor diberi seperti ke LPG untuk bahan bakarnya untuk mengganti Pertalite dan Pertamax. Tapi ternyata setelah adanya tren kendaraan listrik ini SPBG itu banyak yang mati karena penggunanya makin kecil karena trennya lebih beralih ke kendaraan listrik. Kemudian salah satu tantangan lagi adalah pembangunan gas di IKN. Beberapa investasi yang sudah dikeluarkan, tapi pada sampai saat ini pasokan gas yang didistribusikan sangat kecil mengingat jumlah warga yang di sana masih sangat sedikit, sehingga ada beberapa hal yang masih belum memberi keuntungan bagi PGN saat investasi tersebut. Kemudian isu strategis utama di sana adalah trilema energi domestik, yaitu menjaga pasokan gas, mempercepat infrastruktur, dan memastikan keekonomian dalam penugasan beberapa hal terkait gas nasional. Kemudian peluang strategi dan pengembangan yang sedang dilakukan PGN ini ada 3: revitalisasi tangki LNG Arun, kemudian gasifikasi batu bara menjadi sintetis natural gas (SNG), kemudian juga pengembangan bisnis biometan yang sedang digodok secara skala laboratorium. Nah, ketiga inisiatif ini berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional untuk mendukung transisi menuju energi rendah karbon serta meningkatkan nilai ESG dan margin keuntungan di perusahaan gas Nusantara. Kesimpulan kami yang dapat kami peroleh dari sosialisasi kemarin, utamanya dengan menggandeng PT PN Group, PGN ini mau memberikan pembelajaran bahwa pendekatan enterprise risk management atau manajemen resiko yang menghasilkan keuntungan tidak hanya berfokus pada mitigasi resiko, tapi memanfaatkan resiko baik potensi itu atau kejadian yang sudah terjadi sebagai peluang pertumbuhan. Dengan strategi integratif dan inovasi berkelanjutan seperti inovasi terbaru liquid natural gas dan sintetis natural gas serta skala lab yang sedang mereka uji yaitu biometan, PGN berkomitmen memperkuat peranannya dalam transisi energi untuk mewujudkan visi menuju masa depan energi bersih Indonesia bebas karbon. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.